Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa yang budiman, alhamdulillah selalu senantiasa bersama Ujaib Official dalam program Tanya Jawab. Pertanyaan yang sering masuk kepada kami, Ustadz, benarkah ayat 3 dari surah Al-Maidah itu merupakan ayat yang terakhir turun? Hadirin pemirsa yang budiman, inilah yang sebenarnya maklumat atau pengetahuan yang tersebar di tengah masyarakat kita, bahwa surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, adalah merupakan ayat terakhir turun. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan benarkah ayat itu merupakan ayat terakhir turun. Di dalam kitab-kitab ulumul Quran hampir tidak pernah kita mendapatkan kalau surah Al-Maidah ayat 3 adalah merupakan ayat terakhir yang turun. Seperti Al-Itqan karya Imam As-Suyuti, atau misalnya kitab yang cukup untuk menjadi pegangan kita adalah Ulumul Quran karya Dr. Manna Al-Qattan. Malah beliau menyebutkan ada 9 pendapat tentang ayat terakhir turun. Ada yang mengatakan bahwa ayat terakhir turun itu adalah surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Ada yang mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. 2 ayat terakhir dalam surah At-Taubah. Atau ada yang mengatakan yastaftunak, akhir surah An-Nisa. Ada juga yang mengatakan ayat riba. Alhasil paling tidak ada 9 pendapat tentang hal ini. Bapak Ibu hadirin pemirsa yang budiman, saya akan menjawab dengan menyampaikan beberapa pendapat ahli tafsir, terutama apa yang diungkapkan oleh Turjumanul Quran, seorang sahabat yang paling mengetahui tentang Al-Quran, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ketika turun ayat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup setelah turun ayat itu 1 tahun penuh. Setelah itu turun ayat yang sering kita baca dalam surah An-Nasr, Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Antara turunnya ayat ini dengan wafatnya Nabi itu berjarak 6 bulan. Maka setelah itu kerinduan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan Hajjatul Wada, haji yang terakhir, akhirnya terwujud. Dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh 100.000 jamaah. Dalam riwayat lain 114.000 jamaah yang ikut melaksanakan haji wada ketika itu. Nah, dalam perjalanan turunlah ayat yang disebut dengan ayatus saif, ayat yang terdapat di akhir surah An-Nisa, yastaftunak kulillahu yuftikum fil kalalah. Itu di tengah perjalanan dari Madinah menuju Makkah. Ketika sampai di Arafah, di waktu wukuf, turunlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ibnu Abbas mengatakan setelah turunnya ayat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup selama 81 hari. Artinya kurang lebih 3
bulan. Ayat ini adalah menyatakan kesempurnaan nikmat. Ayat ini menyatakan kesempurnaan nikmat yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Allah sudah jelaskan semua tentang halal dan haramnya. Maka ayat ini turun untuk menyatakan kesempurnaan ajaran Islam. Berarti dari jawaban ini, surah Al-Maidah ayat 3 bukanlah ayat terakhir turun. Karena apa? Jarak ayat ini turun ketika wukuf di Arafah itu berapa hari? 81 hari. Hadirin pemirsa yang budiman, setelah itu ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya pulang ke Madinah dan tinggal di Madinah, turunlah kepada beliau ayatul riba. Ayat yang dimulai, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. 3 ayat sebelum ayat 281. Nah, baru setelah itu beberapa hari sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah kembali ke hariban Allah, turun ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, ayat 281 dari surah Al-Baqarah. Ayat yang menyatakan wattaqu yawman, takutlah kalian kepada Allah di mana satu hari nanti, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, takutlah kalian kepada satu hari yang nantinya kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin, setiap jiwa akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa hum la yuzlamun, dan tidak ada kezaliman sama sekali. Ayat ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, asyan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzul hadhil ayat 21 yauman. Rasul hidup setelah turun ayat itu adalah 21 hari. Ibnu Jurayj seorang ahli tafsir mengatakan bahwa setelah turun ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, Rasul sudah mulai merasakan sakit. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup setelah turun ayat itu 9 hari. Muqatil seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in dan juga Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa setelah turun ayat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup hanya 7 hari lagi. Pemirsa yang budiman, dari beberapa pendapat yang tadi disampaikan bahwa ayat yang paling terakhir turun itu adalah ayat 281 surah Al-Baqarah yang berbunyi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maka kata Ibnu Abbas, wa hadhil ayat akhiru ma nazala minal Qur'an, ayat inilah yang terakhir turun dari Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.